Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat subscribe Padepokan Al-Amin di channel YouTube Sahabat Santri Ujang Bustami Madura. Kepret setan belek pak hancur lebur jadi kucur. Jazakumullah wa ahsanal jasa. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah mendoakan saya, juga yang mendoakan para sahabat subscriber yang sakit di Padepokan, sehingga yang sakit dapat kesembuhan dari Allah. Sahabat, di malam hari ini saya berada di desa Pencerbilah. Ini akan saya datangi rumah musafir dari Alas Purwo yang konon katanya oleh masyarakat dicurigai bahwa ini mengajarkan aliran-aliran yang tidak benar. Jadi saya pastikan dulu, saya tidak berani langsung mengiyakan ini bahwa satu mengajarkan aliran sesat atau aliran-aliran Syiah semisalnya. Saya tidak berani, akan saya temui dulu, entah itu enggak ada orangnya atau nanti di dalam ada salah satu pengikutnya. Informasinya pengikutnya ada 7. Nah, juga ini yang disebut Ki Pandawa 5, Pandawa 7 katanya. Biasanya sebutan Ki Pandawa itu Pandawa 5 ya, anaknya 5. Saya kurang paham, nanti saya tanyakan langsung aja ke sana. Saya wawancarai ikutin saya. Ini rumahnya seperti ini, sahabat. Ini naik baca takbir 7 kali. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik aja. Atau ketemu dengan siapa nanti. Waduh, ini ada orang juga di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak sampean. Oh iya. Kameramen dari sana aja naik. Mau rokok kulit ini. Oh. Seorang. Rokoknya dari sana, dari sana. Iya, ini. Leme bus asih di bolo. Leme bus Di bolo. Kita ini waringin kan penasaran bisa. Oh. Kulit Bisa oning secara semana panjenengan. Panas soleh. Pak Mat Soleh, bukan Pak Kasim. Iki Pak Kasim nyamat lagi. Asli kamu? Tangkap. Cerbilah. Tak itu saya bilang. Dusun apa gitu? Pakaan. Kita anu boleh mengendarai mobil, ternyata ada rumah unik. Nah, makanya ketika udah kaginto mampir hanya kepingin tahu, karena sangat banyak masukan dari masyarakat. Ada seorang musafir yang mempunyai julukan Ki Pandowo 7. Kalau kata saya Pandowo itu ada Pandowo 5. Ya saya buka di YouTube kan anak-anaknya 5 namanya Pandowo 5. Nah sebenarnya katina apa musafir sebenarnya kan ini? Ini kita sudah pada tahun. Sebagai awal tahun ini sini. Yang sudah pada abang keseruan sendiri. Yang sudah pun bukan kena. Oke. Cuma panik kabir kena di depan nikah. Jadi kita kaum manikah. Yang sudah nolongin. Ada masukin tau. Nolongin. Ini nolongin alat kon nama saya. Apakah betul Ki Pandowo 7 ini pernah diusir dari tempat lain selain dari desa Pencerbilah? Ini pada tahun ini. Pada tahun ini. Pada tahun yang kabir. Terus bisa nempat ning tinto ceritanya katina apa? Ini di orang sakit tanah ini kak seorang tempat itu. Oh, jadi di orang sakit tanah seorang tempat itu. Tidak pernah menempati di masjid. Yang pertama nah. Iki pernah. Iki masjid. Masjid bersama anak 7 itu. Oh, terus dari masjid kemudian apa diusir apa dipindah ke sini?
punten kemarin tindaan ini kakak kan. Oh, kesepakatan warga. Oke. Kesepakatan warga. Terus kenapa orang yang sesepakat? Lewi kak kayak bang. Yang kuliah cuma makin senikah. Kuliah kuliah terus terang. Senikah bertona alako berdekaju nikah sesarangan nikah alako. Pada nolongnya alako kuliah nikah. Kira secara alako langsung preman. Malum saya kuliah kami. Oh, jadi sampean ikhlas hati untuk nolongin agar biar di tempat di orang musafir karena nisel. Ini sering Nisel. cuma setingkat toh. Terus musafir sebagai kali kok tidak apakah pernah mengajarkan keagamaan, neng kantor ngaji atau ngajak ke agama lain atau mengajak kesesatan pernah bukan? Punten. Tak pernah. Tidak pernah. Menurut informasi pernahkah Ekinto abedaki hol ngaholeh Siti Fatimah binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Iki. Oh. Di tanggal telo bulan pas. Sehadir diantara nabi sedari Habaib. Habib iki putaran Habib Ahmad di pengendalian. Terus Habib Ismail hadir. Habib Ismail lagi timbat. Oh, iya. Terus kenapa guna Habib kadito terkait bedena seorang musafir Pandawa 7 kadito? Ile mana di putaran na kinto orang periksa betul na sa ano kinto. Mangkiin ngambek tamu kan. Oh, banyak tamu udah gitu. Undangan di. Iki. Beri hidangan nasi apa bareng. Punten cuma akan buka. Oh, saya rasa tanggung jawab biaya. Ini masalah nikah ikilah dari sa ano ka nikah. Dari orang mereka na sa ano nikah. Di orang sa pintana sa apareng sa nikah. Oke. Terus Iki mana kenal dikit, mana bikin kulit yang orang kaya nong kaya orang melarat kan sa nikah. Iki la cuma kinalungnya alat ko sa kulit. Oke. Kira sa alat ko sa labot ko na kulit rin kan sa nikah. Iki alat ko. Oke. Karena sebagian jemaah telepon jemaah masjid sebini menabi apejeng mun bini harus berada di sebelah kiri karena orang bini kadito menurut katanya beliau penikah orang bini dijadikan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Ketika yang bini kotu beda sebelah kiri. Betul apa nih? Ile nikah kulit pada tahun ni cara nikah. Oh. Cuma beli kesetujuan sekali, cuma bertena alat kau gitu. Kita lestarian jompo nikah, iki nolongin sa nikah. Oh, Cuma karena sekarang toh menabi orang bini seponingan ten gula iki. orang bini kan tak na pemakai beda sebelah kiri sebelah kanan sepenting kan teti makmum Iya, kan Mas. imam kata di masjid terus lebih bagus boleh neneng paling budi takut di beda orang laki selain saya itu tapi beriin batas khusus bini punau khusus laki bunda aja misalnya sekali itu karena sekali itu menabi nikah sudah tak diperjelas maka akan terjadi keonaran di desa karena sebagian tokoh masyarakat juga tokoh agama juga para ustaz sejelas kalau memang tidak ada kejelasan bahwa Pandawa 5 ini berada di sini ini termasuk menjadi sorotan masyarakat. Namun di sorotan masyarakat deki sasarannya termasuk pengikut-pengikutnya ditanyakan. Kalau memang nikah bener bedenenge Kak Dintok tidak mengajarkan kesesatan, terus tidak mengajarkan kemungkaran dan kemusyrikan, tentunya akan menjadi barisan terdepan sekali itu. Nah bener kan, kudu setia pembela. Kalau memang betul ini mengajak kesesatan kepada orang lain, mengajak kepada masyarakat, karena kintuan itu banyak para habaib, para kiai, banyak para ustadz lain, udah juga termasuk garda terdepan yang menjadi musuh daripada Pandawa 7 ini. Sekali itu. Satu beda pertanyaan boleh, karena kudu sampai datang dekat itu, kudu sebenarnya senang dengan seorang musafir, karena seorang musafir banyak apa tanya, saya acelenaki lampan Rasulullah berzikir dengan akhlak dan sopan santun
saya terima karena itu ajaran sangat baik sekali, karena dikir kali tok saya dan nikah dikir mati dengan jalan rekan kangku mencari keridhaan Allah, hampir berzikir berjalan itu insya Allah sangat benar. Saya sangat boleh kali tok beda ucapan bahwa kencing itu dikatakan suci cepon. Ya ini kak Nah, pada nikah. kerangon yang dulu nikah. Cuma abili kesedeban sekila lagi sekula. Oke. Lah tak gerobak deban sekila lagi sekula. Nah, menurut sampean bener dewan nikah cang orang kalinto cang Pandawa 7 paling kalinto kencing nikah lo najis. Bener menurut sampean. Iki menglakar kena iki pun sana Najis kan. Mon misalnya Pandawa 7 panika mengajak sampean bener nikah jalan kan kui berzikir ke Allah pas Pandawa 7 sebetulnya kencing ini kemi Iki. lo najis, apakah sampean norak muntah nih Pinten tak no. tak norak Tak sih. norak. Berarti kebenarannya berarti salah orang orang kak Dinto bahwa kemi penikah Apa tak nadi? najis katanya Pandawa 7 ini kan katanya Pandawa 7. Jadi ini kan informasi dari orang sampean termasuk salah berarti dari orang sampean termasuk pengikutnya gitu. Iki nolongin aku nih kak. Nolongin anakku, nolongin anakku. Iki nolongin. Alasan nolongin anakku, anak pakai niser, pakai tinapa? Bukan kan ningser dulu. Niser gitu. Niser. Tepat kata ternyata TV. Polan senika, tanang kong sekoran ini. Polan senika, polan iko cari kena musafir nanti. Tak bin tempatkan senika. Kecil orang apa yang kaju bisa benyak bisa. Iki pas ekerena di saringan senika. Kini semua kuliah nyon sepora karena kuliah nikah sambil syuting video. Karena kuliah oleh kan, takut beda kenapa? Kuliah hanya mewawancarai benar apa tidak. Akan sekali untuk ini mengajarkan kesesatan, takut pas penderongku dan kuliah akan bergerak sekali itu. Sekali itu. Nangis kali itu seorang musafir Pandawa 7 ini kan bering keseraan nangis kali itu. Sarang sa pertama. Sesemangkin berikin tok serang. Sedikit itu. Iki sarang potran. Poteran serapa? Lemak poteran. Terus suami istri. Berarti peto gitu. Peto berarti bisa disebut Pandawa 7-nya ini yang dimaksudkan. Yang kan? Gimana kerangon nih dulu. Yang gula nikah awali kita coba segini. Gula kan kain kutu kan. Betulkah menurut informasi masyarakat bahwa Pandawa 7 itu tidak boleh difoto dan tidak boleh dikamera? Apa alasannya? Pada kerangon. Alasannya bagaimana alasannya? Pada kerangon. Nah, coba sampean ketor pintu kulit terus ketemu untuk bisa. Ketor pintu ini bisa sampean. Mungkin ketor pintu ini kulit terus ini ngamalet tidak menjadi fitnah. Mungkin seru keluar. Assalamualaikum. Tidak apa-apa keluar sebentar. Nah, ini yang namanya Pandawa. Nah, keluar sampean yang kantor. Itu loh ada. Tantan apa lampu? Lampu. Sini. Kantor. Sampean asalnya dari mana, Bapak? Alas Purwo. Namanya siapa? Pandawa pakai. Pandawa siapa? Pandawa 7. Ini Pandawa 7. Terus sebutan dengan Pandawa 7 itu apa? Saya kurang paham ini. Anak 5, Nah, ayah ibu 2. ayah ibu 2. Jadi namanya Pandawa 7. Enggak begini, mohon maaf ya. Karena banyak masukan dari masyarakat, ada seorang musafir dicurigai mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sama dengan ajaran yang diajarkan oleh ulama, oleh kiai yang diajarkan ke desa ini. Yang dicurigai takutnya bukan Sunni, bukan ahli sunnah wal jamaah, seperti itu yang dicurigai oleh masyarakat, takut mengajak kesesatan, kemusyrikan seperti itu. Betul. Iya. Jadi sampean di sini bangunan ini diberi oleh masyarakat. Kan? Iya. Iya, masyarakat ikhlas, kompak dan memberikan tempat ini. Iya. Pernahkah sampean mengajarkan kesesatan kepada warga di sini? Selama ini belum ada acara apa-apa. Belum ada. Dari apa kolan itu.
Konan siapa itu? Sayyidul Fatimah. Sayyidul Fatimah. Begitu ya. Terus alasannya mengadakan konan Sayyidul Fatimah? Kebetulan kemarin tanggal 3 Ramadan itu Iya. wafatnya si Fatimah, jadi kita koli. Oh, gitu ya. Kirim Fatihah. Ya. Iya. Ya, sangat baik itu karena mengirim Fatihah, berdoa gitu. Iya. Yang mimpin di sini siapa bulan itu? Waktu itu yang mimpin pembacaannya soal segala macamnya Badar. Di Badar ya? Ahmad pengajar. Pertamanya sampean kan ini kan masukan ya dari masyarakat. Benarkah sampean itu pernah diusir dari tempat selain tempat ini di masjid ini? Pernah. Di mana itu? Di Bukit Sampahan. Oh, di Bujuk Sampaan. Alasannya masyarakat mengusirnya bagaimana? Kan sampean tujuannya baik, bersiarah kan? Artinya taberukan ya kan? Kurang paham kalau alasannya itu. Alasannya kok bisa diusir kenapa? Saya kurang paham kalau itu alasannya. Iya. Terus yang tanggung beri makanan minuman di sini siapa? Kan nggak kerja kan? Itu juga saya kurang paham masalah. Yang jelas dari warga ada yang beras. Oh begitu ya. Iya. Terus ini ada satu pertanyaan lagi. Benarkah katanya kalau kencing itu tidak najis? Kata sampean benar nggak? Mungkin tidak nyati. Iya. Ya salah. Salah ya. Kencing tidak najis. Betul apa enggak itu? Ya salah kalau dia tidak nyati. Iya. Terus istri sampean asli orang mana? Kalau dari pihak keluarga istri itu tinggalnya di kampung Anyar. Kampung Anyar. Asli Madura atau gimana? Apa peranakan? Keluarga Madura semua. Madura semua. Ibu di sini tidak apa-apa ibu, biar tidak menjadi fitnah. Sudah enggak apa-apa. Tidak apa-apa, biar. Enggak sini. Di sini. Iya, nggak apa-apa. Terus berarti informasi dari masyarakat kencing tidak najis itu salah. Betul apa enggak? Ya kalau itu saya nggak ngerti urusannya masyarakat itu, saya nggak bisa menilai orang. Tapi sampean tidak pernah Belum pernah mengiyakan, saya memberikan fatwa itu. belum pernah memberikan fatwa bahwa kencing itu najis. tidak najis. Kalau tidak najis kan bisa diminum kan? Kan kalau suci kan bisa diminum. Nah, iya kan? Terus terang aja. Iya. Jadi sudah berapa lama tinggal di sini? Di gubuk ini Iya. ada 1 bulan, Pak. Belum. Iya. Belum mau mana? Berapa hari sebelum puasa? Nih, saya kepingin tahu tujuannya musafir itu. Saya kepingin tahu, saya senang kok untuk musafir. Tujuannya bagaimana? Apa menuju kesuksesan? Apa mencari ridho Allah? Kalau dari awal perjalanan itu menapaktilasi perjalanan sesepuh-sesepuh sebenarnya. Iya. Ada itu aja. Nah, maksudnya bagaimana itu? Napatilah seperti itu. Kita ini kan Islam kan bukan dari kita sebenarnya. Nah, dari mana? Jadi kan sesepuh-sesepuh itu. Iya, terus Ada para wali, Hmm. ada bujuk-bujuk. iya. Nah kita napaktilas di situ. Sebagai wujud rasa syukur kita. Nah, begitu. Kita ngelase atau ziarah. Siar. Terus keuntungan daripada musafir itu apa? Keuntungannya? Keuntungannya ya dapat apa ya? Dapat cerita mengenai perjuangan beliau, kalau ada yang tahu ceritanya. Oh, begitu. Sampai ikhlas membawa anak dengan istri kan? Kalau membawa ini sebenarnya tidak, cuman apa ya? Mereka ini mau ikut gitu. Oh, begitu ya? Dari pihak sana, dari pihak keluarga, dari pihak Rasulullah. Kalau kata saya, alangkah baiknya mendingan sendiri tidak membawa anak biar tidak repot di perjalanan. Kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya mencari jalan yang diridhoi Allah, walaupun tidak musafir di rumah saja atau di masjid berzikir kan sama. Ya kan? Ya fenomena itulah yang menyebabkan perbedaan kita dengan masyarakat. Nah seperti panjenengan tadi ngomong itu. Iya. Iya, akhirnya kalau panjenengan nanti mau viralkan perkataan jenengan di hadapan saya, itu samanya dengan mewakili banyak orang yang tidak menyukai dengan musafir. Oh, begitu. Hmm. Iya. Begini, yang saya sarankan,
saya berani bertanggung di hadapan masyarakat asalkan sampean di sini duduk santai benar, tidak mengajarkan hal-hal yang tidak benar, termasuk ajaran kesesatan, ya kan, juga kemusyrikan. Ini sampean tidak apa-apa menetap di sini, saya dukung, saya akan menjadi garda terdepan. Kalau misalnya sampean dibawa-bawa ke hal lain karena ada persaingan antara si A si B, sampean dijadikan pelantara, sampean ngomong aja ke saya. Karena adanya orang ini sehingga terbongkar kerahasiaan yang lain antara si A si B, cemburu sosial. Kebetulan dengan adanya ini masuk ke masjid, ya kan ke masjid sampean bersih-bersih kan, ya kan, ada kecemburuan sosial misalnya takut jadi imam, takut jadi bagaimana, kan tidak mungkin sampean, tidak perlu itu kan. Emang apa diajarkan untuk tidak tidak menguasai satu daerah. Iya. Begini, sampean tunjukkan kepada masyarakat bahwa sampean di sini ini mempunyai kelakuan baik, juga tidak mengajak kepada masyarakat untuk ke jalan yang tidak baik kan. Tunjukkan aja bahwa di sini saya hanya musafir numpang tempat di sini, tidak mengajarkan hal-hal yang tidak benar, termasuk ajaran yang sesat atau ajaran-ajaran lainnya yang tidak disukai oleh masyarakat. Sampai tunjukkan biar tidak menjadi permasalahan di masyarakat ini seperti itu. Kan ada yang senang, ada yang tidak seperti itu kan. Betul kan? Iya, udah jadi masalah. Jadi kalau tidak ditunjukkan oleh masyarakat ke masyarakat, sampean nanti masih dicurigai, tentunya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau keonaran di masyarakat. Tentunya datang ke sampean bertanya apa tujuannya, jawab dengan jelas lantang bahwa saya di sini numpang tempat, saya seorang musafir, bersiarah ke tiap makam-makam. Setelah selesai akan pulang lagi ke Alas Purwo. Seperti itu kan? Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Sudah sebelumnya. Iya. Enggak, ini ada pertanyaan lagi. Jadi katanya ada orang berjamaah di masjid perempuan. Jadi kalau perempuan itu seharusnya di sebelah kiri, karena seorang perempuan itu dijadikan oleh terjadinya manusia perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam yang sebelah kiri, katanya informasi yang masuk. Jadi kalau perempuan harus di sebelah kiri. Menurut saya yang penting ada batas. Kalau masih ada jemaah lain yang laki taruh di depan, sebaiknya perempuan itu di belakangnya, kan seperti itu kan. Gini betul aja kan? Kalau dari hadisnya itu yang jelas itu di belakang sebenarnya. Di belakang ya. Di belakang. Justru kalau yang para sahabat itu mengambil posisi di sebelah kanan pengimam, jadi imam beliau di belakang, itu yang sebelah kanannya, karena merasa afdol ketika mendapatkan salam pertama dari Rasulullah pas akhir sholat kan begitu. Nah dari sini gitu loh, dari sini keterangan ini itu bisa dijadikan ukuran, ya kan. Kalau perempuan berarti di kiri, sebelah kiri. Jadi kalau salam harus menghadap ke kanan, melihat kepada seorang laki-laki, jemaah laki gitu maksudnya. Bagaimana? Rasulullah kan imam. Iya. Nah, Rasulullah kan imam. Ini imam apa ya, pinjam ya? Iya. Rasulullah imam. Iya. Nah, sahabat ini kan di ini. Sebelah kanan. Mintanya di sebelah kanan, jangan sampai di sebelah kiri. Kenapa? Karena utamanya salam dari Sebelah Rasulullah kanan. sebelah kanan. Hadis apa yang menerangkan itu? Saya lupa itu tempatnya itu. Lupa ya. Nah, dari sini kan bisa dijadikan apa namanya, tolak ukur bahwa Acuan. Nah, di sini diberi satir gitu, yang sebelah kiri untuk perempuan. Begitu. Ya, makanya banyak salah paham orang-orang. Ya kan, sebenarnya kan ini tidak mengajarkan kesesatan. Terus terang, kalau mengajarkan kesesatan, siapapun yang mengajarkan kesesatan di tiap desa atau di desa-desa lain, kalau ketahuan saya ada yang nelpon ke saya, Pak Haji seperti ini ada kegiatan, jadi tetap saya akan datangi. Sampean tahu saya belum tahu kan? Belum ya kan? Jadi kalau ada dukun sihir, dukun santet, saya yang mendatangi.
saya hajar pak gitu, tahu Ujang Bistami? Mhm. Nah itu sahabat saya yang pernah syuting dengan Ujang Bistami Jawara Madura, itu saya, kakak saya termasuk. Saya pernah membantu mengobati namanya Abdul Rosid yang dulunya di dalamnya ada pisau gaib, pada saat itu disaksikan oleh Habib Ismail. Itu saya yang menyembuhkan. Pelantara penyembuhan saya, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, waktu itu saya yang membantu. Sekarang mungkin orangnya masih di Malaysia. Jadi sampean gini aja, tunjukkan bahwa sampean itu di sini, bertempat di sini, saya hanya bersiar aja ke makam-makam. Setelah selesai saya akan pindah ke Alas Purwo, kembali ke rumah saya. Ini kan punya tempat di Alas Purwo, seperti itu kan, ya kan? Iya. Iya, ini kan sementara di sini. Karena masyarakatnya senang mungkin dengan Pak Ki Pandowo 77 ini diberi tempat, kasihan karena dengan membawa anak. Sampai jangan jangan, artinya kata orang Madura jangan marah kalau sampean di masjid sampean dipindahkan ke sini karena sampean itu membawa seorang istri, seorang anak, karena masjid itu bukan tempat untuk tidur, karena tempat untuk beribadah. Ya sampean tujuannya ke masjid baik juga, karena langsung sholat, berzikir, membersihkan, karena sampean belum punya tempat. Karena sudah ada tempatnya di sini, tidak apa-apa sampean jumatan di sini. Jumatannya di mana? Pindah-pindah saya. Pindah-pindah. Nah makanya sebagian masyarakat itu kan tak jumatan gitu katanya, dan jumatan loh. Saya sendiri di Masjid Jempuk Campor itu saya jarang berjumatan di sana, karena saya sering kali di luar, karena saya sering membantu orang yang sakit kemana-mana, diundang orang. Kalau di tempat saya pasien itu agak mengurang, ada jadwal saya keluar tiap hari Senin dan hari Selasa. Sekarang ini jadwalnya saya memang bisa keluar. Kalau tiap harinya di sana banyak tamu yang menunggu saya, orang yang sakit. Nah, seperti itu. Jadi ibu tadi yang bilang salah berarti, ya kan? Tapi kecurigaan masih ada ya sampai saat ini. Ya bu. Rasanya belum ditelusuri. Kenapa? Belum ditelusuri. Oh ya nggak apa-apa. Kalau ditelusuri kan ketahuan. Iya, nggak tahu orang sini, tidak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu kan orang ini. Iya, ada yang tahu. Kami diam aja, diam ya. Makanya sama seperti itu, kita diam aja di sini. Nah, diam aja kamu. Nah, kalau tahu secara diam aja. Nah, tapi sampean saya sarankan di sini jangan sampai mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, ya kan, betul kan? Nah, kenyataannya setelah saya telusuri ya seperti ini. Jadi kalau misalnya di masyarakat ada permasalahan lain, tolong jangan dibawa-bawa dengan musafir yang ada di desa ini, seperti itu kan. Saya nggak sembarangan masuk ke sini, nggak sembarangan. Andai kan tidak ada bapak siapa kamu? Pak Mukasim, saya tidak berani karena ini sudah orang pribumi di sini kan, langsung masuk aja. Kalau ditakur sama masyarakat gimana, hancur lebur saya, begitu. Iya, cukup jelas. Iya, jadi terus terang kalau di kemudian hari masih ada laporan lagi, ternyata terbukti sampean mengajarkan kesesatan kepada pengikutnya, yang saya akan wawancarai nanti pengikutnya. Kalau misalnya benar ini mengajarkan kesesatan, kamu diajarin apa? Nah, contoh satu, kencing itu bisa diminum atau tidak najis. Itu saya hajar kamu nanti. Saya keprepan. Musuhnya saya. Ini bermusuhan, harus bermusuhan dengan saya kamu. Kalau mengajarkan seperti itu. Ya kan? Kalau masyarakat kesampian salah paham, curiga dengan keilmuan, ya kan? Keilmuannya bahwa sampian tidak pernah di pesantren, juga tidak pernah belajar ilmu fikih, ya kan? Akidahnya masih kosong, dimaklumi dulu. Walaupun sampean sudah pernah nyantren, masyarakatnya harus memaklumi dan harus bertanya langsung, sebenarnya apakah betul sampean pernah mengatakan ke pengikutnya bahwa kencing ini sebetulnya tidak najis. Kalau tidak najis berarti kan bisa diminum. Ya kan? Jadi
kalau misalnya masih ada masukan dari pengikutnya sampean yang di sini, betul, saya datang lagi ke sini. Terus terang, saya ajak tarung aja. Ya, bisa ilmu, bisa fisik, seperti itu. Ya, ya sepertinya cukup ya. Gak apa-apa, mohon maaf kalau perkataan saya ini salah, mohon diampuni. Sebagai manusia biasa, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Betul kan? Yuk bersalawat Nabi bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na, teruskan, bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Mohon maaf kepada masyarakat di sini kalau ada perkataan saya yang menyinggung kepada masyarakat di sini. Saya mohon maaf, 1000 maaf. Ini secara kebetulan di bulan suci Ramadan. Lebih baik perbanyak baca sholawat Nabi, juga perbanyak baca istighfar, juga perbaiki sholat. Insya Allah kalau sholatnya semakin hari semakin baik, kehidupan kita akan lebih baik. Insya Allah yang bersalawat Nabi akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di barakati mu'jizatil Quran, di syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.